Sekelompok bocil masuk kuburan buat main petak umpet. Nggak sadar mereka udah melanggar larangan. Lagi asik main, satu bocil kecebur dari atas nisan. Kakinya luka parah, tapi dia diam aja. Langsung cabut pulang sendirian. Tanpa dia tahu itu yang bikin dia selamat. Yang lain malah ngetawain dan lanjut main. Lompat-lompat di atas makam. Tiba-tiba satu bocil nggak sengaja dorong nisan. Dan ya, nisan itu jatuh nimpa kaki seorang bocil cewek sampai patah. Si bocil cewek cuma nahan sakit, bangun lalu pergi. Saat semua bingung, ada satu bocil yang ngomong ini baru awal, tapi mereka tetap lanjut main. Satu persatu yang kena musibah langsung keluar game, sampai akhirnya cuma tersisa 2 bocil. Salah satu dari mereka malah pamer tangannya ada yang berdarah ke temannya ini, kayak bangga gitu. Sampai akhirnya tinggal satu bocil di tengah kuburan. Terus terdengar suara aneh. Besoknya semua bocil yang selamat kemarin heboh nanya siapa yang bertahan sampai akhir. Tapi pas dihitung, bocil terakhir itu ternyata nggak pernah balik. Aneh banget, begitu bel berbunyi, semua cewek di rumah ini wajib pakai topeng badut dan berdiri diam. Kenapa? Karena kakek tua yang punya rumah ini bakal milih satu dari mereka buat dijadiin pelayan permanen. Si kakek ini udah bertahun-tahun beli cewek muda dengan harga mahal, tapi yang kalah di kompetisi bakal langsung dilempar ke sumur dan dibiarkan tenggelam. Suatu hari, seorang cewek baru diculik dan dibawa ke sana. Begitu sadar, dia kaget karena sekelilingnya penuh sama boneka manusia berukuran asli. Ternyata semua itu bukan boneka beneran, tapi cewek-cewek yang dijadiin properti sama si kakek. Mereka harus ikut lomba absurd buat bertahan hidup, dan kalau kalah, ya tamat riwayatnya. Kompetisi pertama dimulai. Mereka harus menyusun peralatan makan dengan etika tertinggi. Si cewek yang gak bisa pakai alat makan mewah langsung panik dong, cuma bisa nyontek yang lain. Sialnya di detik terakhir dia gak sengaja ngejatuhin gelas. Untungnya ada satu cewek lain yang lebih banyak salah, jadi cewek ini lolos. Tapi cewek yang salah itu langsung disetrum dan dilempar ke sumur. Semua peserta syok, sadar kalau ini bukan sekedar ancaman. Si cewek sadar dia harus kabur. Dia coba minta tolong ke anak laki-laki si kakek, dan bocah itu untungnya setuju buat bantuin. Tapi sebelum mereka sempat kabur, bel kembali berbunyi, pertanda kompetisi baru yang lebih sadis akan dimulai. Tim peneliti di Antartika nemu bongkahan es raksasa di kutub utara. Pas dicek pakai X-ray, kelihatan kayak gajah Afrika. Tapi begitu esnya dipotong pakai laser, di dalamnya ternyata bukan gajah, tapi manusia purba. Tim langsung heboh, ini penemuan sejarah. Tanpa pikir panjang, mereka bawa ke lab buat diteliti. Prosesnya nggak gampang. Es di sekelilingnya dipanaskan 25 jam non-stop sampai akhirnya tubuhnya kelihatan jelas. Saat mereka mulai bedah, sesuatu yang nggak terduga terjadi. Monitor tiba-tiba nunjukin aktivitas otak. Ternyata dia masih hidup. Tim langsung panik, buru-buru kasih oksigen, suntik cairan nutrisi, bahkan pakai alat kejut jantung. Perlahan dia mulai bernafas dan semua tanda vitalnya normal. Manusia yang beku 40.000 tahun sekarang hidup lagi. Bayangin aja, punya badan tiba-tiba numbuhin satu kepala lagi di perut, tangan kaki nambah 2 pasang, kayak 2 orang yang nyatu jadi satu. Itulah yang kejadian sama pria ini. Belum sempat ngomong banyak, kepala di lehernya langsung KO, kepala di perutnya bahkan belum sempat ngeluarin suara. Ilmuwan ini langsung curiga, ini pasti efek dari fenomena aneh, yaitu dimensi bertabrakan. Seluruh orang di gedung kejadian itu juga ketimpa nasib yang sama, tubuh mereka menyatu satu sama lain. Nah, ilmuwan ini bawa mayatnya buat diteliti, cari cara buat balikin keadaan. Tapi pas asistennya buka kain penutup, dia langsung syok. Dia pun diminta cari benda aneh di TKP, dan bener aja, dia nemu mainan mobil bertumpuk 2. Ternyata bukan cuma manusia yang nyatu, benda mati juga nyatu. Artinya dunia nyata bisa aja tergeser ke dimensi lain. Untuk cegah bencana lebih besar, mereka harus buru-buru cari gedung yang bakal hilang. Masalahnya, kota ini gedungnya ribuan, mana yang bakal lenyap? Satu-satunya harapan adalah wanita ini, orang yang dulu pernah dikasih kemampuan lihat energi dimensi. Sayangnya dia sekarang udah dewasa dan kekuatannya sudah hilang. Ilmuwan ini pun siap bikin dia overpower lagi dengan eksperimen brutal, biar dia tahu mana gedung yang bakal lenyap. Wanita ini mau lahiran, malah kecelakaan. Mobilnya kebalik di tengah jalan. Airbag udah meledak dan si ibu pingsan di dalam. Pemadam yang datang langsung sigap, tapi belum ngeh kalau dia hamil tua. Pas salah satu tim lihat bensin bocor, mereka buru-buru matiin listrik mobil biar aman. Pas berhasil nyelamatin si ibu, baru sadar dia mau lahiran. Jantungnya masih kuat, tapi bayinya dalam bahaya. Begitu sadar, dia langsung panik. Bukan soal bayi di perutnya, tapi anaknya yang satu lagi. Anaknya yang masih 10 bulan duduk di car seat
sakit. Tapi sekarang hilang. Semua langsung cari. Sampai akhirnya suara tangisan terdengar dari atas pohon. Bayinya kelempar puluhan meter ke atas dan nyangkut di dahan. Tim pasang tangga, naik pelan-pelan tanpa suara biar nggak bikin bayi gerak. Tapi pas mau diangkat, bayi itu jatuh. Ibunya langsung jerit. Semua orang nahan nafas. Tapi ternyata kapten berhasil nangkap dia tepat waktu. Bayinya langsung dipeluk ibunya. Dan untuk pertama kalinya sejak kecelakaan, dia bisa senyum lagi. Bocil ini lagi tidur pulas, nggak sadar kalau ibunya diam-diam masuk dapur. Pelan-pelan ibunya buka oven, tapi bukan buat masak. Nggak lama ayahnya datang, mereka saling tatap, lalu tanpa ragu langsung seret si bocil ke oven. Bocil itu panik, tangannya nyangkut di luar, tapi mereka tetap maksa masukin dia. Oven dikunci pakai selotip, api dinyalain dan suhu mulai naik. Bocil ini teriak-teriak, tapi orang tuanya malah senyum, kayak lagi nikmati tontonan. Tiba-tiba seorang wanita dari agen layanan sosial masuk dan lihat kejadian mengerikan ini. Tanpa ragu, dia langsung lari ke oven, gunting selotip, dan berhasil nyelamatin bocil itu. Sementara ayahnya kejedot kulkas sampai pingsan, ibunya ditampar sampai nggak sadar. Bocil itu akhirnya selamat. Ada seorang pria yang pakai topeng kelinci, lagi beresin meja di tempat dia kerja, siap cabut. Tapi pas nengok ke teman-temannya, semuanya pakai kepala kelinci juga. Salah satu nyapa dia dengan datar, terus balik kerja lagi. Ternyata mereka udah mati rasa sama kerjaan. Pria itu pergi tanpa noleh. Di jalan dia ngerasa bebas, nggak perlu kerja rodi buat gaji kecil lagi. Tapi pas lihat pasangan romantis yang juga pakai kepala kelinci, terus cowoknya ngasih bunga dan ceweknya peluk erat, awalnya dia iri, tapi dia sadar mereka juga bakal stres mikirin duit buat masa depan. Sampai rumah, bapaknya ngamuk tahu dia resign. Ibunya coba nenangin, tapi dia nggak peduli. Pelan-pelan dia lepas topeng kepala kelinci yang dia pakai. Orang tuanya syok, tapi buat dia itu bukan sekedar topeng. Itu simbol belenggu yang akhirnya dia lepasin. Karena hidup baru cuma bisa dimulai kalau dia berani ninggalin semua itu. Dua kakak beradik ini masuk ke halaman seorang kakek tanpa sengaja. Tiba-tiba kakeknya keluar bawa senapan. Si kakak buru-buru ngejelasin kalau mereka nggak sengaja. Tapi kakek itu malah nyuruh diam. Bukan marah, tapi karena halaman itu penuh ranjau. Mereka udah kejebak di tengah tanpa kena ranjau. Kayak hoki banget. Tapi sebelum kakek selesai ngomong, ya ledakan terjadi. Si kakak kena serpihan, darahnya ngalir banyak. Tim penyelamat datang, tapi nggak bisa asal masuk soalnya ranjaunya masih aktif. Kapten pemadam kebakaran akhirnya nekat. Dia pakai tangga panjang, jalan pelan-pelan sambil ngetes tanah pakai tas berat. Semua orang nahan nafas. Untungnya ranjaunya udah tua dan nggak meledak. Dia berhasil sampai ke si kakak, langsung kasih transfusi darah. Tapi tiba-tiba si kakak lemas, berhenti nafas. CPR langsung dilakukan. Semua tegang sampai akhirnya si kakak sadar lagi dan selamat. Bayangin, lagi sendirian di kamar mandi, terus tiba-tiba cermin kayak mau pecah dan ada sesuatu yang mau keluar. Itu yang dialamin sama cewek ini. Dia awalnya cuma mau minum sambil nyantai di toilet, tapi pas lihat cermin, tiba-tiba ada suara aneh. Pas mau kabur, pintu malah kekunci. Cewek ini panik, coba congkel kunci pakai pisau dan berhasil. Tapi anehnya pintu tetap nggak kebuka. Dia dorong sekuat tenaga, akhirnya bisa. Tapi pas nengok ke cermin, dia langsung beku. Monster di dalamnya hampir keluar. Cepet-cepet dia tutup lagi, tahan pakai badannya. Ruangan tiba-tiba hening. Dia pikir dia udah aman, coba kabur. Tapi sialnya, jam tangannya malah jatuh ke lantai. Dan ya, suaranya bikin monster bangun lagi. Tentakel monster itu langsung nyamber dia, narik dia masuk ke dalam lemari, terus nutup pintu kamar mandi dengan rapat. Dan kini, monster itu cuma tinggal nunggu mangsa berikutnya. Ada monster kumbang yang suka nyedot energi cewek-cewek muda buat dijual ke dokter bedah plastik. Cairannya diolah jadi krim keabadian yang bikin awet muda, tapi efek sampingnya luar biasa. Salah satu korban yang energinya udah diambil bangun 2 tahun kemudian, tanpa sadar dengan apa yang terjadi. Tapi dalam hitungan detik, tiba-tiba wajahnya keriputan parah sampai dia akhirnya tewas. Polisi mulai curiga dan semua petunjuk nunjuk ke dokter yang kerjasama sama si monster. Nah, yang makin gak masuk akal, dokternya sendiri malah ketagihan krim keabadian itu. Bukannya makin muda, dia malah berubah jadi makhluk aneh. Pas monster kumbang balik buat transaksi, polisi udah siap ngebongkar semuanya. Tapi sebelum sempat ditangkap, si dokter yang udah hilang akal malah nusuk monster kumbang sampai mati. Gara-gara krimnya jatuh doang. Si monster koit dan si dokter pun dipenjara. Ini ceritanya tragis banget. Jadi ada cewek yang disuruh bikin konten tantangan mukbang ekstrim siaran langsung. Yang nyuruh dia tahu banget kalau dia selama ini sering bikin konten mukbang bohongan. Nah, biar gak ketahuan kebohongannya, cewek ini dipaksa buat terus ikut tantangan. Meskipun dia udah sampai masuk rumah sakit, udah dibilang dokter gak boleh makan terlalu banyak, tapi dia tetap dipaksa buat makan burger, nugget, dan kentang goreng selama 10 menit. Awalnya sih lancar, semua burger dan kentangnya habis. Tapi pas makan nugget, dia tiba-tiba tersedak dan akhirnya ya gak lama dia malah meninggal.
meninggal. Tragis banget kan? Mukbang ekstrim yang satu ini bener-bener bikin deg-degan. Jadi ada seorang cewek yang doyan bikin konten mukbang ekstrim. Kali ini dia tantang diri makan 20 bungkus mie Korea ekstra pedas dalam 10 menit. Videonya baru aja diupload, langsung tembus 10.000 like. Temannya di rumah aja kagum banget dan ngasih selamat. Tapi tiba-tiba dia dapat pesan dari orang gak dikenal. Orang ini ternyata tahu kalau semua kontennya itu cuma editan. Bahkan dia kirim video yang nunjukin gimana proses si cewek bikin konten. Soalnya dia udah pasang kamera penyadap di dapurnya. Jadi orang ini ngancem, bilang kalau si cewek gak mau video itu disebar, dia harus lakuin siaran langsung mukbang ulang makan 20 bungkus mie Korea ekstra pedas dalam 10 menit. Mau gak mau dia pun terpaksa lakuin itu. Meskipun perutnya udah gak kuat, dia paksain juga biar rahasianya gak kebongkar. Tapi akhirnya dia sampai kejang-kejang dan tumbang. Temennya yang dulu ngasih selamat datang, dan ternyata dialah yang jadi dalang dibalik ancaman itu. Seorang nenek berusia hampir 70 tahun punya ambisi aneh, jadi ratu. Caranya, dia rekatkan kulit kendurnya pakai lem biar kelihatan muda. Terus diam-diam nyelinap ke ranjang raja di malam hari. Tapi pas pagi tiba, raja yang mabuk semalaman kebangun dan kaget bukan main lihat nenek berkeriput di sampingnya. Panik, dia langsung lempar nenek itu dari tebing. Tapi takdir berkata lain, nenek ini selamat dan beberapa hari kemudian dia malah jadi ratu. Ada seorang cowok yang doyan makan, kepleset masuk ke tangki coklat sedalam 30 meter. Pas hampir tenggelam, dia buru-buru nyembulin kepalanya buat nafas. Tim penyelamat akhirnya datang setelah dapat laporan. Bos pabrik jelasin coklatnya super kental. Jadi si cowok makin susah keluar. Mereka coba tarik pakai tangga, tapi anehnya cowok itu nggak gerak sama sekali. Ternyata tekanan udara di tangki bikin tarikannya malah makin berat. Akhirnya ketua tim yang cuma lulusan SMP ini punya ide, nuangin sebuah cairan buat ngencerin coklat. Setelah diaduk, mereka akhirnya berhasil narik cowok itu keluar dan cowok itu pun akhirnya selamat. Cewek ini lagi asik scroll HP, tiba-tiba HP-nya lowbat. Buru-buru dia ambil powerbank, taunya baterainya juga habis. Dia coba hemat baterainya dengan matiin HP-nya, tapi begitu masukin ke tas, tiba-tiba dia kayak dicekik, nafasnya susah, badan gak bisa gerak. Dengan sisa tenaga, dia nyalain lagi HP-nya, dan seketika bisa nafas lega. Tapi baterai HP-nya tinggal 3%, dia langsung ngacir pulang biar HP-nya gak mati lagi. Tapi makin lari, baterainya makin habis, sampai sisa 1%. Dia panik cari tempat ngecas. Untung nemu charger umum, tapi pas mau colok, badannya lemas, HP mati total. Dia berusaha merangkak, tapi nggak kuat. Beberapa jam kemudian, seorang pria lewat, nemuin HP cewek itu. Dia colokin ke charger, dan mata cewek itu tiba-tiba kebuka, dan dia ternyata udah tewas. Itu berarti nyawanya bergantung pada jumlah baterai HP-nya. Cewek ini cuma netesin obat mata, tapi tiba-tiba semua orang mulai natap dia terus. Awalnya dia kira ada yang aneh di wajahnya, tapi pas cek kamera depan, ternyata semua orang di kelas, bahkan yang duduk di belakang juga ngeliatin dia. Panik, dia langsung kabur keluar, tapi di luar malah lebih parah. Semua siswa di sekolah juga natap dia. Makin takut, dia buru-buru pulang, tapi di jalan semua orang juga natap dia. Bahkan aktor di TV di rumahnya juga kayak lagi ngeliatin dia. Besoknya di sekolah, dia nggak sengaja ngeliat temennya ngejatuhin obat mata yang sama kayak punyanya. Tapi anehnya, pas temannya netesin, dia malah jadi satu-satunya yang gak diliatin. Ternyata obat mata itu ada efeknya. Siapapun yang netesin bakal terus-terusan diperhatiin sama orang lain. Temannya bilang dia suka sensasi jadi pusat perhatian, kayak bintang film. Cewek itu pun dilema. Setelah berhenti pakai obat mata, semua orang termasuk ibunya gak terlalu peduli lagi sama dia. Dia mulai mikir, mungkin dia juga pengen diperhatiin. Akhirnya dia netesin obat mata lagi, dan bener aja, ibunya langsung natap dia terus. Ada zombie yang ngegigit tangan cewek ini, tapi anehnya si cewek nggak takut sama sekali. Kenapa? Karena zombie itu pacarnya sendiri yang meninggal beberapa tahun yang lalu. Jadi beberapa hari sebelumnya cewek ini datang ke makam pacarnya buat nyekar, tapi tiba-tiba ada tangan yang muncul dari tanah. Dia panik, ngira cuma halusinasi, bahkan sempat nendangin tanah ke arah kuburan itu sebelum kabur. Besoknya bukan cuma tangan, tapi seluruh tubuh pacarnya mulai keluar dari kubur. Bukannya senang, cewek ini malah marah dan pergi begitu aja. Malamnya dia nggak bisa tidur karena kepikiran masa lalu. Ingat gimana pacarnya dulu sering bikin dia kesel. Dengan emosi yang masih membara, dia balik ke kuburan dan teriak marah-marah ke zombie itu. Ajaibnya, zombie pacarnya langsung diam. Tapi pas dia mau pergi, makhluk itu mulai meraung lagi. Kesel, si cewek mukulin kepala pacarnya pakai tongkat dan bahkan hampir nembak dia dengan senapan. Tapi pas lihat ekspresi kesakitan pacarnya, cewek ini jadi nggak tega. Dia akhirnya balik lagi, ngehapus tanah di wajah si zombie dan bilang jangan takut. Zombie itu pun perlahan melepas gigitannya.
Cowok ini apes banget, kejebak di dalam gentong di tengah pantai. Masalahnya pasir di situ bisa makan manusia guys. Dia nggak bisa keluar, kepanasan, keringatan, dan makin kesempitan di dalam tong. Parahnya lagi, gesekan sama gentong bikin badannya luka-luka. Dan itu malah mancing makhluk seram di bawah pasir. Makhluk itu mulai nembus gentong, nyerang dia, bahkan tentakelnya keluar. Sampai akhirnya cowok ini ditelan hidup-hidup, langsung hilang.